Termasuk engkau yang mungkin hari ini engkau ada di lembah kekelaman. Engkau yang merasa merana, engkau yang merasa sendirian, engkau merasa ditinggalkan bahkan. Biarlah semua kesusahan hidup itu tidak akan sanggup untuk memisahkan kasih-Nya Bapa daripada kehidupan saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Terlebih pertama-tama Tuhan, Engkau ada di sini bersama dengan kami. Dan Tuhan kami percaya, di mana ada Engkau berada, di sana ada kemerdekaan. Di situ ada kebebasan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sangat besar, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu yang sama yang ada di tempat ini. Saat ini Tuhan, Engkau mengalir dengan cara yang luar biasa. Berkarya dengan cara yang tidak dapat dipikir dan dikira oleh pikiran sehat manusia bahkan Tuhan. Engkau berkarya di rumah-rumah. Engkau berkarya di kota-kota, di desa-desa, di negara-negara lain bahkan. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah. Kami tahu Tuhan. Dan kami minta biarlah kehendak-Mu yang sempurna terjadi. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga pulang daripada tempat ini kami tahu Tuhan bahwa kami boleh mengerti lebih dalam lagi apa arti panggilan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan biarlah kami mau berbuah, memuliakan nama-Mu. Selaraskan kami Bapa dengan apa yang menjadi agenda-Mu pada akhir zaman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara apabila engkau siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara, jabat erat tangan mereka, tanyakan kepada mereka, apa kabar kamu kawan? Haleluya, kabar saya kabar baik. Haleluya, menyapa juga bukan saja saudara yang ada dalam ruangan ini, tetapi tentunya juga saudara yang menyaksikan melalui Facebook Live, yang ada di Anugerah Ministries. Dimanapun Anda berada, mungkin hari ini Anda ada di Jakarta, atau mungkin di kota lain, mungkin ada di mobil kejebak macet, atau mungkin ada di negara-negara lain. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan yang sama yang ada di tempat ini sedang melawat kehidupan Anda. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya berharap saudara diberkati dan kami berterima kasih sekali kepada tim pujian penyembahan. It was good, right? Awesome, right? Luar biasa sekali ya. Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ada satu topik khotbah yang akan saya berikan judul yaitu I will make you a fisher of men. Aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Kita tahu bahwa ini berbicara tentang suatu panggilan, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita tahu menjadi orang Kristen, saudara. Seringkali kita dikatakan bahwa kita harus mengerti panggilan kehidupan kita. Betul, saudara ya? Pertanyaan saya kepada saudara, tahukah saudara arti panggilan hidup itu apa? Yang kedua, tahukah saudara, sudah tahu belum arti panggilan hidupmu itu sendiri apa, saudara? Panggilan hidup saudara apa? Ya, saya tahu bahwa ada banyak orang-orang yang memiliki panggilan hidup yang berbeda-beda. Saya berikan suatu definisi singkat saudara ya, supaya saudara bisa mengerti dengan baik. Panggilan itu artinya adalah suatu dorongan yang kuat dari dalam diri kita tentang berbagai macam aspek kehidupan. Minimal ada 7 saudara ya yang membentuk aspek kehidupan budaya manusia. Saya tidak akan masuk ke sana Bapak Ibu sekalian, tetapi apapun yang saudara kerjakan pada saat ini saya berdoa, biarlah hal itu membuat saudara menjadi lebih dekat kepada panggilan hidup saudara. Ada amin? Dan saya berdoa biarlah apa yang saudara kerjakan itu saudara enjoy, saudara nikmati. Dan kalau saudara tahu bahwa itu adalah suatu alat yang Tuhan pakai dan akan ada suatu kesadaran daripada Roh Kudus yang sangat kuat di dalam kehidupan saudara, ia akan membuat hidup saudara menjadi orang-orang yang sangat efektif dan berbuah lebat di dalam kerajaan surga. Ada amin? Ya. Buka bersama dengan saya di dalam firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau sudah siap katakan amin. Haleluya. Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Sudah ada di sana ya, di LCD di depan. 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan lainnya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4 baca bersama-sama. 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk
menangkap ikan. Haleluya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan, kalau saudara saya bawa kepada kehidupan zaman Tuhan Yesus, saudara harus mengerti bahwa di sini dikatakan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, saudara. Di dalam Alkitab kita ada dua macam nama tentang Genesaret, saudara. Yang pertama Genesaret, yang kedua adalah Danau Galilea, saudara ya. Kedua tempat ini adalah tempat yang sama, supaya saudara nggak bingung, betul ya. Jadi di Danau Genesaret ini saking besarnya dikatakan adalah laut Genesaret atau Laut Galilea, saudara ya. Jadi tempat itu sebenarnya adalah danau, dan kita tahu bahwa danau ini adalah suatu badan air atau suatu lingkup air yang dikelilingi oleh daratan, betul ya. Nah di sana dikatakan banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia itu selalu dikerumuni oleh begitu banyak orang. Alasannya kenapa? Tahu nggak? Kalau menurut saya ada dua macam alasan kenapa orang mengerumuni Tuhan Yesus. Yang pertama, orang mendengar bahwa Tuhan Yesus ini melakukan begitu banyak mujizat. Katakan mujizat. Siapa mau mujizat? Ada enggak? Siapa yang butuh mujizat? Ada? Saya perlu mujizat, saudara pasti juga perlu mujizat. Mujizat itu artinya sesuatu yang terjadi di luar akal sehat pemikiran nalar manusia. Betul ya saudara ya? Nah kalau ada mujizat, itu ibaratnya ada gula, ada semut, Bapak Ibu sekalian ya. Nah kita tahu nggak ada orang yang nolak mujizat. Bukan cuma orang yang butuh mujizat yang sedang cari Yesus, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Orang artinya yang pertama ini orang yang begitu desperate, orang yang sudah putus asa, memerlukan suatu jawaban. Tuhan, kalau Tuhan gak jawab masalah ini, saya bisa KO, saya bisa mati, saya bisa bangkrut, saya bisa kehilangan pekerjaan, saya bisa kehilangan segala-galanya. Tetapi tahukah saudara, ada orang yang kedua yang sedang mencari Yesus pada saat itu, saudara. Mereka adalah orang-orang yang ingin tahu, cuman ingin lihat. Saudara, spectator, penonton. Betul saudara ya? Karena apa saudara? Orang yang buat mujizat itu kayak orang kayak tukang sulap gitu loh. Saudara pernah lihat sulap? Wih, hebat banget gitu ya. Kemarin beberapa hari lalu saya sempat minggu lalu saudara ya, biasanya saya sempatin untuk ngantar anak saya untuk les gitu saudara ya. Dan kemudian pulang dari les kebetulan di mall di mana dia saat itu les, itu ada acara saudara, dan kemudian ada tukang sulapnya saudara ya. Wih, kita lihat tangannya cepet banget. Orang yang lihat terkagum-kagum, wah magic show gitu saudara. Nah banyak orang ingin tahu kayak apa sih Tuhan Yesus ini, sehingga Tuhan Yesus pada saat itu menjadi seorang selebriti. Saudara, saya ibaratkan kalau Tuhan Yesus hidup di abad 21 tahun 2017, saya nggak bisa bayangkan betapa banyaknya follower Instagramnya saudara. Betul ya, kayak beberapa orang di sini Instagram followernya banyak kan, kayak WL kita nih terkenal banget saudara. Dari negeri apapun juga ngikutin dia gitu, luar biasa, betul ya. Nah Tuhan Yesus juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak orang yang ingin kenal Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus saudara bisa bayangkan, orang mati bisa bangkit loh. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dipikir oleh narasehat akal pikiran manusia. Bagaimana mungkin air biasa yang kita minum ini ya saudara minum air kan, tiba-tiba di suatu pesta air itu berubah menjadi anggur. Bagaimana mungkin orang yang tuli telinganya bisa terbuka? Bagaimana mungkin orang yang timpang, orang yang lumpuh kemudian bisa berjalan? Saudara, hal itu sudah membuat orang begitu banyak ingin tahu siapa Yesus itu. Saya katakan buat saudara, Tuhan Yesus berkata, firman-Nya berkata bahwa dia dekat kepada orang yang remuk hatinya. Betul? Jadi kalau hari ini saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan cari mujizatnya. Mujizat saya katakan memang sesuatu yang luar biasa. Kita semua suka mujizat. Saudara ya, apalagi kalau kita udah mau bangkrut, kita udah nggak punya apa-apa, kita misalnya udah ditinggal oleh partner bisnis kita udah sakit, udah dokter berkata udah tinggal beberapa jam lagi kamu akan meninggal. Kemudian tiba-tiba orang itu sehat buger, saudara ya. Siapa yang nggak mau? Tetapi saya katakan mujizat ini adalah suatu fenomena, saudara ya. Dan bagaimana kalau misalnya kita tidak dapat mujizat? Banyak orang akhirnya kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan. Nah saya katakan kepada saudara, minggu yang lalu di tempat ini dibahas tentang sesuatu yang penting dan utama. Saya mau ingatkan sedikit kepada saudara. Mendapatkan mujizat itu sesuatu yang penting. Tetapi yang lebih utama adalah hidup saudara diselamatkan. Jiwamu diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin. Mujizat terbesar
Itu bukan mujizat kesembuhan atau berkat berlimpah secara keuangan saja saudara. Tetapi lebih daripada itu. Mujizat yang sangat besar, terbesar di jagat raya ini adalah pada waktu dosa saudara diampuni. Dosa saya diampuni. Kita yang seharusnya masuk dalam api neraka. Kemudian kita dibebaskan karena Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban di atas kayu salib. Amin saudara. Dan kemudian dia mati. Dan kemudian di hari yang ketiga dia bangkit daripada kematian. Itulah mujizat yang terbesar. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bulan-bulan April saudara kita merayakan Paskah. Kita akan selalu mengingat Bapak Ibu sekalian ya. Tentang Paskah kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian ya. Ada begitu, bukan cuma sedikit, ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya tidak tertulis di dalam Alkitab kita. Kita harus berhati-hati. Di dalam merayakan Paskah, Paskah itu harus dirayakan. Tetapi bukan untuk pesta pora. Paskah itu adalah upacara kematian. Kematian daripada Tuhan Yesus Kristus saudara. Paskah pertama kali dimulai pada waktu orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Ada begitu puluhan ribu daripada anak sulung mati. Mereka meratap saudara. Dan bagaimana mungkin anak-anak orang Israel keluar daripada Mesir. Anak sulungnya, hewan sulungnya tidak ada satu ekor pun, satu manusia pun yang mati. Itu Paskah. Jadi Paskah bukan mengenai kelinci. Paskah bukan mengenai telur. Saya harus katakan kepada saudara. Tetapi Paskah itu adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Beberapa negara mengatakan Paskah itu adalah Easter. Saudara cari kata-kata Easter di dalam Alkitab. Tidak ada. Yang ada adalah Passover. Paskah itu dalam bahasa Inggris yang benar adalah Passover, bukan Easter. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan lihat lagi kembali ke sini berbicara tentang calling saudara. Lihat ayat yang kedua. Dikatakan di sana ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya saudara. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus nih lagi di sana dikatakan ada suatu setting, ada nelayan-nelayan saudara, mereka lagi apa? Membasuh jalannya. Kenapa jalannya perlu dibasuh? Karena mereka dari melaut. Membasuh jala ini bukan cuman nyuci biasa saudara. Tetapi seorang nelayan itu wajib untuk memeriksa jalannya ada yang bolong enggak? Tersangkut dengan sampah enggak? Jadi satu persatu orang Jawa bilang dipetanin. Kayak orang cari kutu gitu loh saudara. Sehingga kalau ada jalannya yang tidak baik, itu harus dibenerin kembali, dirajut kembali saudara. Supaya nanti pada waktu mereka melaut, jangan-jangan ada sesuatu tangkapan besar, nanti jalannya rusak, koyak. Sampai sini saudara paham ya? Kita lihat yang ketiga. Kemudian ia ini adalah Tuhan Yesus. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Simon. Dan menyuruh dia untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi di sana kita tahu Yesus, saudara perlu kita ketahui Tuhan Yesus itu peduli akan sound system loh. Kenapa Tuhan Yesus harus pergi ke tengah-tengah laut? Sedikit menjorok ke laut. Tuhan Yesus peduli sound system loh. Jadi Anda para musisi, para soundman di gereja manapun juga kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus peduli akan pelayanan Anda. Ada amin gak? Saudara lihat kan Yesus dikelilingi oleh begitu banyak orang. Betul ya? Kalau misalnya di belakangnya Tuhan Yesus harus ngomong ke arah utara dan di selatannya dia ada begitu banyak orang, yang selatan gak denger dong suaranya. Betul ya? Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kalau dia harus pergi ke laut, kan gak ada orang yang secara harafiah bisa berjalan di atas laut. Betul ya? Maka yang terjadi adalah orang-orang akan membuat kerumunan di pantai dan Tuhan Yesus saudara ini ibaratnya perahunya itu menjadi seperti mimbar. Sehingga saudara pada waktu siang hari ada yang namanya angin darat. Saudara, angin darat itu dari laut ke darat. Bapak Ibu sekalian. Sehingga akibatnya suaranya Tuhan Yesus itu pakai amplifier seperti 500 watt. Amin ya. Sampai sini kita mesti tahu bahwa zaman sekarang mungkin kita lebih memerlukan sound system. Jadi artinya siapapun Anda dalam pelayanan apapun juga Tuhan menghargai pelayanan Anda. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Sudah ya, Tuhan Yesus mengajar, di sana tidak dikatakan dia mengajar tentang apa. Sesuatu yang menarik terjadi. Ayat yang keempat, kita lihat. Di sana dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ini sama seperti kehidupan kita. Tiba-tiba setelah selesai, dia berkata kepada Simon. Simon ini saya ibaratkan adalah saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau pakai kehidupan saudara. Di dalam panggilan yang tadi saya katakan. Ada amin gak? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangan.
Betul, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi saudara mungkin berkata, saya mau dipakai oleh Tuhan, tetapi hidup saya nih lagi berantakan. Tahukah saudara, hidup Simon pada saat itu lagi berantakan? Saya buktikan saudara. Ya, ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, bagi orang Yahudi, mentoring anaknya itu harus dimulai sejak mereka kecil. Terutama pada waktu seorang anak perempuan itu mulai berusia 12 tahun. Berapa tahun saudara? Maka ibunya harus mulai mementorkan anaknya. Ini pelajaran supaya Bapak Ibu sekalian boleh mengerti ya. Nah bagi anak laki-laki, pementoran ini akan mulai terjadi pada waktu anak laki-laki mulai berumur 13 tahun. Berapa? 12. Kalau perempuan berapa? 12. Kalau laki-laki? Kenapa kok laki-laki lebih lambat? Coba pikir. Karena laki-laki dewasanya itu terlambat saudara. Betul ya? Maaf nih, karena perempuan biasanya dimulai ditandai dengan proses menstruasi. Yang laki masih main kelereng zaman dulu. Kalau zaman sekarang masih main game. Betul ya? Masih baca komik terus. Bapak Ibu sekalian. Sedangkan yang perempuan itu zaman dulu sudah harus masak, harus belanja, harus gendongin adiknya yang kecil, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga yang perempuan itu dewasanya lebih dulu. Nah berbicara mengenai mentoring ini sesuatu yang sangat perlu dilakukan oleh orang tua. Nah Simon berkata, Guru, sepanjang malam kami ini kerja keras. Simon bukan cuma seorang nelayan biasa, saudara. Dia adalah seorang nelayan profesional. Profesional itu artinya penghidupannya, makannya, masa depannya itu harus didapat daripada dia menangkap ikan. Dia berkata seperti ini, Guru engkau enggak tahu, saya ini dimentorkan oleh orang tua saya, oleh ayah saya, oleh kakek saya. Mulai saya kecil umur 12 tahun saya sudah harus bekerja. Cari ikan itu enggak ada siang hari. Cari ikan jam berapa saudara? Pernah tahu kehidupan nelayan? Saya pernah tanya saudara kepada orang-orang yang suka mancing. Saya enggak suka mancing saudara, terus terang aja saya ngaku saya enggak suka mancing. Ada yang tahu enggak kenapa? Waktu kecil papa saya pernah ajak saya mancing. Saya mau cerita nih saudara ya. Excited banget gitu. Dan kemudian pada waktu kami pergi mancing, jadi waktu itu bertiga saudara ya, saya, adik saya, papa saya. Brian waktu itu terlalu kecil dia belum ikut saudara. Kami pergi ke suatu tempat ke kolam pancing saudara. Lihat orang-orang mancing tuh excited banget saudara. Yang satu dapat ikan, satu dapat ikan, satu dapat ikan. Wah kita siap-siap nih ya. Kita sewa alat pancing ya saudara. Setelah mancing nggak dapat ikan. Mancing nggak dapat ikan saudara. Ini berjam-jam dan kemudian sampai kira-kira hampir jam 4 kami mau pulang. Adik saya cuma dapat 1 ekor ikan yang kecil. Nah mulai saat itu saya membuat suatu kesimpulan atau nasar tepatnya. Saya berkata bahwa mancing itu sama dengan buang-buang waktu bagi saya, saudara. Jadi saya nggak pernah pengen mancing. Saya tahu ada beberapa orang yang suka banget, demen banget mancing. Saya ada beberapa orang teman yang seperti. Tapi bagi saya mancing is a waste of time, saudara. Fast forward ke depan, saya punya anak, ya. Nah, waktu anak saya yang Angel itu kira-kira berumur berapa tahun ya? Sekitar 8-9 tahun waktu itu ya. 8-9 tahun, 10 tahun betul, waktu itu James sudah lahir. Nah kami waktu itu lagi long weekend, kami lagi jalan-jalan ke Bogor, saudara. Nah di Bogor itu Angel minta bertemu dengan temannya karena teman sekolahnya dari rumahnya di Bogor, saudara. Kita janjian dan kemudian temannya, saudara bilang gini, sebelum temannya bilang, Angel ini sering tanya saya, Daddy pergi mancing dong? Ya nanti. Setiap kali dia tanya, Daddy pergi mancing dong, dalam hati saya berkata apa saudara? Waste of time, buang-buang waktu, gak mungkin dapat. Gitu saudara, saudara nangkep ya? Jadi setiap kali saudara saya akan deny permintaan dia, saya akan istilahnya selimurkan, bahasa Indonesia apa ya? Alihkan saudara, supaya dia gak ingat tentang mancing. Nah sampai di Bogor, ketemu dengan temannya bilang gini, Angel, let's go fishing. Mancing yuk. Ayo gitu. Nah, Angel tanya, Bu Devi tanya sama saya, "Ayo mancing yuk." Ya ini kan berarti di skakmat saudara. Saya dipojokkan dalam satu kondisi bahwa saya nggak mungkin nolak dong, ini anak kecil yang minta pengen have fun kok saya mau gagalin gitu. Saya bilang, "Ayo." Siapa takut gitu saudara ya. Sampailah kita di kolam pancing. Bapak Ibu sekalian ya. Saya tahu mancing adalah a waste of time bagi saya. Dalam hati kecil ini percuma, nggak dapat ikan, nggak dapat gitu. Sampai di tempat pancing saya sewa 3
kail, saudara. 3 pancing. Yang pertama untuk Angelin, yang kedua untuk temannya, yang ketiga untuk siapa? Saya. Saya mau buktikan bahwa ini waste of time, saudara. Udah ya, mancing. Saya lempar, saudara ya. Tuh, nggak dapat kan? Umpan saya hilang. A waste of time. Saya pasang lagi, saya lempar sambil ngomel-ngomel, saudara. A waste of time. Udah lama lihat orang kiri dapat, kanan dapat, ini a waste of time gitu, saudara. Tahu-tahu Angelin dapat ikan. Weh, Angelin dapat ikan. Dia senang banget, kita juga senang, saudara. Saya juga senang. Aduh, dia dapat, saya nggak dapat. Panas nih, saudara ya. Nggak mau kalah, ini anak saya nih. Bisa gitu, saudara. Dan kemudian dia lempar lagi, saudara ya. Umpannya saya juga lempar. Sambil lempar saya berkata apa? Mancing adalah a waste of time, saudara. Saya lempar, saudara ya. Kemudian nggak dapat lagi. Kira-kira 15 menit kemudian, Angelin dapat lagi loh, ikan kedua loh. Dia pancing, dia dapat lagi gitu, saudara ya. Nah, saya tentunya juga ingin dong tahu rasanya dapat ikan tuh bagaimana. Sambil dia narik kailnya, saya ambil, saudara. Sini, Daddy yang narik. Gitu, saudara ya. Saya juga mau ngerasain. Jadi dia tarik, saya tarik. Kita tarik-tarikan gitu, saudara. Tahu apa yang terjadi? Ikannya lepas. Ngamuk anak saya, saudara. Ngomong, Daddy ini ya. Saya merasa bersalah dong. Karena saya tahu bagi saya mancing itu a waste of time. Tapi saat itu tiba-tiba ada satu pandangan yang berbeda. Kayaknya it's not so waste of time gitu, saudara. Nah, tapi saya mulai berdoa nih, saudara. Aduh Tuhan, tolong dong dapetin anak saya satu ikan lagi. Kalau enggak saya kan enggak enak gitu, feel miserable gitu, saudara ya. Dan kemudian sambil dia ngomel-ngomel gitu ya. Kenapa nih Daddy gini. Dia mulai ngomong sama maminya gitu ya. Mami, tahu enggak rahasianya Angelin dapat ikan? Kemudian maminya tanya, apa Angel rahasianya? Dia ngomong gini, rahasianya adalah karena saya berdoa. Wah gitu, saudara. Jadi anak kecil mulai berdoa, saudara. Waktu itu Angelin jauh lebih kecil, kira-kira umur 10 tahun, saudara ya. Jadi saya gubrak gitu, saudara ya. Dan saya pikir, waduh Tuhan gimana nih anak saya gak dapat ikan lagi gara-gara saya, Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh baik. Akhirnya dia dapat ikan yang ketiga. Saya 0, Angelin 3. Bagi saya sampai dengan hari ini saya tetap merasa mancing adalah a waste of time. Jadi terjadilah seperti dengan imanmu. Amin, saudara ya. Nah, di sana kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Petrus berkata, tidak mungkin dapat ikan di siang hari. Saya pernah tanya kepada seorang teman, kenapa sih kok mancing itu atau menjala ikan harus malam hari? Jawabannya ternyata simpel, saudara. Karena ikan-ikan itu nggak mau kepanasan, saudara. Mereka kalau misalnya lagi siang panas, mereka mau ngadem. Di bawah ada AC-nya, di atas AC-nya rusak, saudara ya. Jadi kalau malam mereka ada plankton kecil, mereka mau mulai tangkap, mereka makan dan di sana lebih mudah untuk mendapatkan tangkapan. Saudara nangkep ya? Sampai sini ya. Secara logika manusia, akal sehat, profesionalisme nelayan mengatakan you tidak mungkin didapat ikan di siang hari bolong. Ini siang hari bolong, saudara. Tuhan Yesus kalau khotbah nggak mungkin dibatasi seperti gereja-gereja 40 menit, Pak. Tidak mungkin. Waktu habis gitu ya. Jakarta busway mau tutup, Pak, cepet pulang gitu. Betul ya Bu Ellen ya. Kalau enggak sampai sana malam gitu. Tuhan Yesus nggak mungkin bisa dibatasi, saudara. Ya, dia lagi asyik dan semua orang mendengarnya, semua orang pada terpanah. Wah, pengajaran Tuhan Yesus luar biasa. Nah, kira-kira jam 12, jam 1, jam 2 ini panas-panasnya terik matahari. Kemudian dia berkata, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tetapi ada sesuatu hal yang menarik yang kita perlu belajar daripada orang yang bernama Simon di sana, ayat 6. Dan ini saudara ya, ayat 5 sorry ya, 5b. Tetapi, katakan tetapi. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi rupanya setelah dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, banyak firman Tuhan berkata, iman timbul daripada pendengaran. Dan pendengaran akan firman-Nya Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara, saya tahu memang kita mempunyai preset thinking atau seringkali berdasarkan logika, pengajaran, sekolah, ilmu, manajemen, keluarga, suku, ras, golongan kita, saudara ya, pengalaman kehidupan, kepahitan. Seringkali kita pada waktu berhadapan dengan Tuhan, kita mempunyai suatu preset thinking yang mengatakan enggak mungkin. Saudara, pikiran duniawi kita perlu dilawan oleh pikiran surgawi.
Satu-satunya cara supaya imanmu bangkit di zaman yang banyak orang berkata tidak mudah adalah dengan firman Tuhan. Pada waktu engkau mulai mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Ada orang yang berkata, Pak, cukup nggak ke gereja? Ke gereja itu harus, saudara. Tetapi dengar baik-baik, di zaman seperti ini ke gereja saja nggak cukup. Haleluya, penting nggak? Yang kedua, penting nggak ke doa malam persekutuan doa? Penting banget. Apalagi ke anugerah fellowship. Jangan sampai nggak datang. Itu penting banget, saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan minggu depan harus datang lagi. Amin, saudara ya. Puji Tuhan ya, yang malam ini lagi nonton, minggu depan datang ke tempat ini, saudara ya. Nah, kemudian yang ketiga, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara punya nggak satu relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya? Ini penting sekali. Dengar baik-baik, saudara. Apa yang saudara tekuni, baca, dengar, lihat. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini akan membentuk cara berpikir saudara. Jadi kalau saudara berkata, Pak, ada orang berkata nih, baca Alkitab itu orang Kristen tuh aneh banget. Baca Alkitab, baca buku nggak pernah selesai. Karena dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara, kalau selesai harus diapakan? Diulang. Jadi seakan-akan kita punya buku yang unending gitu, nggak pernah selesai. Tetapi dengar baik-baik, setiap kali saya membaca Alkitab, dan puji Tuhan saudara ya, saya nggak sombong, tetapi kalau saya pas mempunyai kesempatan untuk pas mengulang kembali, saya mendapatkan hal-hal yang berbeda. Dan pada waktu saya membaca, saya merenungkan, saya melihat saudara, ternyata ada pengalaman-pengalaman yang berbeda yang saya rasakan. Seperti tadi saya katakan, apa yang kita lihat, kita renungkan, kita dengarkan, ini akan membentuk cara berpikir kita. Iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, di sini Simon baru mendengarkan Yesus berkhotbah, ada satu iman yang bangkit. Katakan iman yang bangkit. Sehingga dia menyadari orang ini bukan orang biasa. Ingat loh saudara, Simon Petrus belum menjadi murid Yesus. Ini awal pada waktu dia menerima panggilan. Dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita lihat dampaknya, ayat yang ke-6. Setelah mereka melakukannya, melakukan apa ini saudara? Simon nurut, ya, menebarkan jala. Menebarkannya di mana? Di tempat yang dalam. Waktunya pada zaman-zaman ini saudara nggak bisa menjadi orang Kristen-Kristenan. Kristen-Kristenan itu apa saudara? Tahu mobil-mobilan nggak? Mobil-mobilan itu artinya apa? Halo? Mobil mainan, betul ya? Kalau saudara pernah punya anak kecil, saudara ya, mereka melihat kita punya handphone, mereka juga suka loh, saudara ya, apalagi masih baby. Tetapi kita nggak mau handphone kita dibanting oleh anak kita, betul kan? Oleh karena itu kita belikan handphonean, betul ya? Nah, di kehidupan manusia banyak yang namanya Kristenan. Amin, saudara ya. Artinya mereka bukan orang Kristen yang teruji dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi orang Kristen pengikut Tuhan yang sejati, kita harus mau menebarkan jala ke tempat yang dalam. Masuk ke tempat yang dalam bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa separuh-separuh. Kita harus all out bersama dengan Tuhan. Katakan all out. Nah, kemudian yang terjadi saudara, setelah mereka melakukan all out itu tadi, firman Tuhan mencatat mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga apa saudara? Baca di dalam Alkitab saudara. Jala mereka mulai koyak. Ingat tadi mereka ngapain pada waktu nganggur? Ingat gak? Ngapain tadi? Semalaman suntuk gak dapat ikan. Kalau gak dapat ikan, seorang nelayan, saudara Simon sudah menikah. Punya anak berapa saya gak tahu. Dan teman-temannya sekongsiannya saudara, mereka juga kemungkinan besar sudah menikah, punya anak, punya tanggung jawab saudara ya. Kalau nelayan tidak bisa membawa hasil pulang ke rumah, ini masalah dong. Rumah perlu dibayar, cicilan mobil perlu dibayar saudara ya. Bayar handphone kadang-kadang juga nyicil kita juga saudara ya, betul ya. Itu juga harus dibayar, betul kan? Kalau enggak nanti bisa disita oleh kreditor, betul ya. Masalah besar, ada amin saudara ya. Nah, tetapi Simon tahu jalannya enggak boleh dibiarin. Di dalam kehidupan kita saudara, di hari-hari pada waktu saudara mengalami, Pak hidup saya stagnan nih. Saya tidak bisa melihat ke depan atas apa yang akan terjadi. Seakan-akan hidup saya lagi bermasalah berat gitu ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, ini pesan saya. Amin saudara ya.
Terus baca ayat firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan apa kata Roh Kudus, saudara, supaya hidupmu terkoneksi langsung kepada Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa jalannya mulai koyak, saudara ya. Mereka memberikan isyarat kepada temannya, temannya datang membantu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang terjadi, ikannya begitu banyak sehingga kapalnya hampir tenggelam. Saudara, di sini kita bisa pelajari beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengajarkan satu hal yang penting buat Simon, bahwa Tuhan itu dapat membypass semua akal sehat pikiran manusia. Seakan-akan pada waktu itu Tuhan mau mengajarkan Simon tentang pada waktu zaman permulaan, saudara, di kitab Kejadian. Tuhan itu berkata, berkuasalah kamu atas ikan-ikan di laut. Pada waktu Tuhan ada satu perintah Tuhan kepada manusia, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Amin saudara. Ini berbicara mengenai panggilan Tuhan kepada manusia. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, saya yakin entah Bu Depi atau saya pernah menjelaskan saudara. Dijelaskan dengan jelas di dalam Alkitab bahasa Inggris. Be fruitful and be multiplied. Banyak orang pada zaman modern saudara, pada waktu kita tidak sukses, kita mulai stres. Sehingga banyak orang berpikir tujuan hidup saya adalah sukses. Kalau saya nggak sukses, kita stres. Padahal tidak ada di dalam blueprint Tuhan, penciptaan manusia, Tuhan berkata be successful. Nah loh, ayo ingat saudara. Kalau tujuan hidup saudara, saudara ngelihat orang sukses, saudara stres, saudara salah. Karena orang sukses belum tentu mereka itu berbuah. Amin saudara ya. Tetapi orang yang berbuah, orang itu hidup di dalam panggilannya. Kesuksesan saudara tinggal tunggu waktu. Amin. Coba lihat kiri kanan. Loh, kiri kanan dilihat. Dengerin baik-baik saudara. Katakan kepada mereka, ayo berbuah. Amin saudara ya. Nah kemudian teman-temannya datang saudara, kapal hampir tenggelam. Saudara, melihat hal itu Simon Petrus mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara ya. Jadi ketidakpercayaan itu adalah bagian daripada dosa. Dosa bukan cuma pada waktu seorang bersinah dan yang lain, tetapi nggak percaya dengan apa yang Tuhan katakan itu juga salah loh. Itu juga berdosa loh. Tidak percaya dengan apa yang kadang-kadang kita nggak percaya bahwa Tuhan bagaimana mungkin kau baik. Saya banyak bertemu dengan pendeta-pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen saudara. Yang sudah begitu jenuh mengatakan saya nggak bisa lagi melihat apa yang akan dapat terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak ngerti panggilan saya apa. Saya nggak ngerti, dulu saya kira panggilan saya ini, tetapi ternyata berbeda banget. Ada begitu banyak orang saudara yang pada zaman ini mereka mengalami kesesakan kehidupan. Tetapi saya percaya Tuhan hendak melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ayat 10 kita lihat. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. I will make you a fisher of men. Di sini kita tahu saudara bahwa menjala manusia dengan menjadi nelayan ini nggak sama. To become a fisherman and a fisher of men, ini ada dua daripada pekerjaan yang berbeda. Ada amin nggak? Ya, menjadi penjala manusia yang Tuhan Yesus maksudkan adalah cari jiwa. Tuhan tahu bahwa ada panggilan lebih tinggi, saudara. Tuhan nggak pernah melarang Simon untuk meninggalkan pekerjaannya menjadi nelayan loh. Jangan salah saudara ya. Tuhan tidak pernah menyuruh Simon untuk meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi seorang nelayan. Tetapi Tuhan berkata bahwa sekarang aku akan membuat engkau menjadi fisher of men, penjala manusia. Kita lihat saudara, di sini ada krisis nggak? Yang kedua ada mujizat nggak? Kalau biasanya ada krisis, ada mujizat, biasanya yang kita akan lakukan itu apa? Ada krisis, ada mujizat. Tiba-tiba nih, kita nggak punya uang nih. Tetapi tiba-tiba kemudian ada uang miliaran, saudara, ada di rekening kita. Jangan bilang nggak mungkin loh, walaupun itu mungkin bank salah transfer. Bisa kan? Saudara, tetapi ingat kalau walaupun bank salah transfer, kalau itu bukan punya saudara, apa yang harus saudara lakukan? Yakin? Betul. Ada orang Indonesia di Australia saudara ya, yang secara saya nggak tahu jumlahnya berapa, tidak sengaja bank salah transfer saudara, jumlahnya puluhan ribu dolar, saudara, bahkan mendekati ratusan ribu gitu ya.
Tetapi dia nggak lapor, dia diem aja dan dia pakai. Seakan-akan bank tidak mungkin tahu. Nggak lama saudara, kira-kira 1 bulan setelah itu dia mau minggat dari Australia. Di airport ditangkap saudara, masuk penjara. Jadi berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita tahu bahwa itu bukan milik kita, bukan hak kita, jangan diambil, percuma. Apalagi kalau itu suami orang atau istri orang. Nah ini berhati-hati. Lebih baik cari suami sendiri atau cari istri sendiri. Kalau pada belum punya, buka radarnya di tempat ini banyak nih. Nah, oke, amin saudara ya. Nah tetapi kita lihat, ada biasanya kecenderungan manusia kalau ada berkat yang besar, yang terjadi adalah orang itu akan merayakan. Tuhan baik, luar biasa. Tetapi kita lihat, coba lihat, saya mau saudara untuk melihat di Alkitab saudara, di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun, apa saudara? Baca bersama-sama, 2, 3. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ini penting. Banyak orang pada waktu dapat berkat, saudara, boro-boro ikut Tuhan Yesus. Lupa, saudara. Pada waktu nggak punya pekerjaan nih, pada waktu nggak punya pekerjaan, dengar baik-baik. Tuhan, tolong, nggak punya pekerjaan. Sampai misalnya kayak gini, saudara. Tolong dong Tuhan, nggak punya pekerjaan ini. Saya bernasar, kalau saya punya pekerjaan nanti, saya akan melayani engkau. Orang nggak punya jodoh. Nah ini penting nih ya. Kalau nggak punya jodoh mulai matanya melek semua saudara. Betul ya. Tuhan kasih jodoh dong Tuhan. Kalau dapat jodoh aku bersama dengan seisi rumahku melayani engkau Tuhan. Nah itu nasarnya saudara, itu penting. Penting loh Dik. Kenapa sih kalian nggak jadian aja sih? Ribut mulu. Mau diberkati malam ini? Dapat berkat dari Facebook Live juga nih, semua orang tahu. Nah gini saudara, dengar baik-baik. Membuat janji nasar itu boleh. Tetapi berhati-hati pada waktu kita mulai berjanji. Lebih baik kalau saudara tidak yakin, kira-kira menurut saudara Tuhan tahu nggak sih isi hati kita? Saya punya anak nih saudara ya. Dia berkata nih, I'll do anything. Aku akan lakukan segala sesuatu asal aku dapat itu. Saya ajarkan kepada dia, jangan ngomong seperti itu. Enggak perlu ngomong bahwa aku akan lakukan segala-galanya. Karena apa? Manusia tidak tahu isi hatinya sendiri loh. Saudara, hari ini pada waktu kita susah, kita nggak punya apa-apa, atau misalnya kita nggak punya pasangan hidup, kita dengan mudah seakan-akan menyenangkan hatinya Tuhan dengan kita berjanji untuk melakukan sesuatu. Berhati-hati nih saudara, berhati-hati. Karena pada waktu kemudian kita mulai, Tuhan mengizinkan berkat datang, kita mulai lupa. Dengan pekerjaan kita begitu sibuk, Bapak Ibu sekalian ya. Dengan semua yang Tuhan sudah berikan, kita mulai nggak punya waktu baca Alkitab pun boro-boro baca Alkitab. Nggak punya waktu. Saya kaget pertama kali pada waktu momen-momen awal saya pindah ke kota Jakarta. Jam 5 pagi jalan sudah begitu macet saudara ya. Udah begitu banyak orang di jalan, jam 10, jam 10.30 pun banyak masih orang-orang yang ada di jalan, betul ya Bu Ellen ya? Masih mau pulang ke rumah, betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Jam 10 malam loh, masih macet di jalan. Karena orang di Jakarta ini tough. Asal nggak males, pasti bisa dapat sesuatu. Betul ya? Tapi banyak orang berkata, saya sekarang nggak nyari sesuap nasi, segenggam berlian yang saya cari. Nah ini yang susah. Pada waktu orientasi mulai berganti arah saudara, yang terjadi adalah kita mulai melupakan hal-hal yang esensi dalam kehidupan kita. Ada amin? Kerja itu penting enggak? Penting banget. Tetapi hubungan saudara dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada pekerjaan saudara. Jangan pernah lupakan. Kalau makanya saya ajarkan, kalau nggak bisa janji, nggak usah janji deh sama Tuhan. Tuhan nggak perlu janji saudara, tetapi kalau saudara yakin, saudara mau janji sesuatu kepada Tuhan, tepat. Ada orang yang berkata nggak punya jodoh saudara ya, kemudian punya anak, nggak bisa punya waktu untuk pelayanan, ke gereja ada juga kagak saudara, boro-boro baca Alkitab di rumah. Berhati-hati. Tetapi di sini ada sesuatu yang luar biasa saudara.
Enggak berarti bahwa mereka itu enggak perlu uang. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan memang perlu uang, tetapi uang bukan segala-galanya dalam kehidupan. Saya mau katakan kepada saudara, mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka tiba-tiba mempunyai suatu pencerahan di dalam roh mereka, bahwa kenal Tuhan ini lebih penting daripada punya hartanya. Mujizat penting, tetapi si pembuat mujizat itu lebih penting. Mendapatkan tangan Tuhan itu penting, saudara. Kalau saya pegang tangan istri saya itu mulus halus gitu, saudara. Tiru itu ya. Tapi kalau saya cuma dapat tangannya doang percuma. Nangkep enggak? Percuma. Lebih baik saya dapat hatinya dia. Karena kalau saya dapat hatinya dia, saya dapat semua daripada keberadaan hidupnya. Kalau saudara cuma dapat mujizatnya Tuhan, tetapi saudara tidak kenal Tuhan, percuma. Dalam panggilan saudara, saudara akan memakai panggilanmu untuk bahkan memanipulasi Tuhan. Dengar baik-baik. Fast forward saudara, saya belum selesai nih ya. Ini awal daripada perjalanan hidup mereka untuk kenal Tuhan Yesus. Wow, everything was wow. Ingat saudara, pada waktu pertama kali saudara jadi orang Kristen, kayaknya wow hidup itu berbunga-bunga. Saudara belum berdoa sesuatu tapi kemudian Tuhan sudah menyediakan, ingat pada saat-saat itu. Ya, tiba-tiba kekeringan mulai terjadi, kayaknya kok nggak ada apa-apa nih. Jadi orang Kristen kok nggak exciting banget gitu ya, membosankan. Teman saya boleh ini, boleh itu, saya kok nggak boleh apa-apa. Dengar baik-baik. Di dalam kehidupan manusia semua musim ini harus terjadi. 3 tahun mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, kurang apa saudara? Tetapi setelah penyalipan, Tuhan Yesus mati, mereka mulai goyah. Dengar baik-baik. Akan ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita goyah. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Saya mau ucapkan kepada saudara. Saya pernah khotbahkan ini, saya cuma mau baca aja. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini panggilan saudara. Identitas saudara adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tetapi panggilanmu adalah memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan siapa saudara? Dia. Perbuatan saudara atau perbuatan Dia? Perbuatan saya atau perbuatan Dia? Berarti ini perintah untuk kita supaya kita menjadi apa saudara? Alat bicara. Loudspeaker tidak bisa mengutarakan apa isi hatinya. Loudspeaker harus nurut seperti apa yang saya mau katakan. Jadi artinya saudara dan saya ini menjadi alat pamernya Tuhan. Itu loh panggilan kita. Secara umum kalau saudara mau tahu panggilan hidup saudara ini apa, saudara dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang sudah memanggil kamu keluar daripada kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Panggilan Tuhan kepada murid-muridnya itu besar. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan saudara. Dengar baik-baik, kubur kosong pun tidak membuat mereka tambah kokoh. Fast forward, buka bersama dengan saya Yohanes 21. Bapak Ibu sekalian. Kita lihat daripada ayat yang ketiga. Mereka kelimpungan, kehilangan arah. Tuhan sudah pernah berkata bahwa seperti induk ayam yang sudah diambil, anak-anaknya kelimpungan arah. Saudara, lihat ya. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ya. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ingat saudara ya. Jadi gengnya ngumpul kembali, mereka udah deh. Kalau gitu Tuhan Yesus sudah mati, udah gak ada deh. Kita balik deh, gak tahu mau ngapain, gua juga bingung nih. Ya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dengar baik-baik saudara. Pada waktu seseorang sudah mulai melupakan panggilannya, saya nggak berkata bahwa akan selalu saudara nggak nangkep apa-apa. Jangan-jangan kebalikannya bisa juga terjadi. Saudara dapat sesuatu yang banyak akan membuat engkau lebih jauh daripada panggilan saudara. Nah dengar baik-baik. Yang terjadi adalah ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Yesus nemui mereka saudara. Tetapi murid-muridnya nggak tahu bahwa itu Yesus. Karena tubuh Yesus diibaratkan saudara pernah nggak mengalami suatu trauma. Melihat sesuatu yang apa ya, disgusting banget gitu loh. Yang apa ya disgusting itu ya, menjijikkan banget.
Mereka melihat bagaimana tubuhnya Yesus dipukulin luar biasa. Darahnya itu terkucurkan di mana-mana. Yesaya 53 mengatakan bahwa mukanya udah nggak berupa muka lagi. Dipukulin luar biasa. Mukanya hancur, saudara. Dan waktu itu nggak ada Instagram. Ya, ingat ya. Jadi pandangan mereka tentang Tuhan Yesus itu modelnya seperti apa? Yaitu muka hancur, pakai mahkota berduri, saudara ya. Udah begitu lemah, begitu ini pandangan mereka. Dan sehingga pada waktu mereka melihat ada sosok yang di tepi pantai, mereka nggak kenali bahwa itu Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu sekalian, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka berkata nggak ada. Nggak dapat apa-apa. Terjadi lagi, saudara, seperti pada waktu mereka dulu mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Sesuatu terjadi. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat. Selalu, saudara. Makanya jangan cuma cari berkatnya, tapi cari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita stres. Saudara, ada beberapa hal yang membuat gampang sekali kita lupa akan kondisi siapa diri kita, saudara. Misalnya, yang pertama, pada waktu seseorang mengalami tantangan kehidupan yang sangat sukar, bertubi-tubi, sakit gak sembuh-sembuh misalnya, itu bisa dengan mudah membuat kita lupa akan Tuhan. Saudara, gak punya pekerjaan, begitu lama ini dengan mudah, bahkan jangan-jangan nanti mulut kita mengutuki Tuhan. Hati-hati nih saudara ya. Mungkin kemudian yang ketiga, dikecewakan. Yang mengecewakan siapa? Bukan Tuhan seringkali. Tuhan gak mungkin mengecewakan kita, tetapi manusia. Oleh karena itu Tuhan berkata jangan berharap bersandar kepada manusia. Karena manusia pasti mengecewakan kita. Siapapun orangnya. Berhati-hati saudara. Yang keempat, kadang-kadang kita bekerja, kita melayani belum melihat hasil. Atau mungkin saat ini saudara capek. Saudara stop, energi saudara habis. Berhati-hati saudara. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Mungkin kita terlalu sibuk, kita nggak mau lagi mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah ini ibaratnya kita semua pada waktu orang udah begitu capek, lelah saudara. Tuhan berkata pun kita nggak mengenali. Jadi berhati-hati ini ya. Nah kemudian pada waktu akhirnya mereka mendapatkan ikan, lalu mereka menebarkannya, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Saudara. Kemudian ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Setelah dapat ikan mereka sadar. Memorinya ingat kembali bahwa loh ini kan kejadian 3 tahun yang lalu. Deja vu. Saudara, pada waktu pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, kami dalam kondisi kering kerontang. Sekarang kering kerontang, tiba-tiba ada satu encounterment, perjumpaan kembali dengan Tuhan. Bam! Mereka ingat kembali, saudara. Mudah untuk Tuhan catch your attention. Jangan takut, saudara. Tuhan tidak menghakimi saudara. Haleluya. Akhir zaman belum tiba. Selama engkau ada di dunia, kasih karunia Tuhan itu tanpa batas kepada kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kemudian yang terjadi, mereka mulai mengetahui bahwa itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu ia terjun ke dalam danau, ayat 8, Yohanes 21 ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ada roti. Tuhan Yesus ngajak mereka makan. Ada amin enggak? Di mana ada Tuhan, di situ ada pemulihan. Haleluya. Jadi ini pelajaran saudara, pada waktu kita melihat orang susah, jangan hakimi mereka. Amin. Saudara ya, kita nggak perlu menghakimi orang lain apapun kesusahan kehidupan mereka, karena kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan mereka. Menghakimi orang itu gampang, tetapi ingat firman Tuhan mengatakan dengan takaran yang sama kita akan dihakimi dengan cara yang sama pula. Ayat 10, Yesus berkata kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ke darat, penuh ikan besar-besar, bukan ikan teri. Haleluya. Lihat saudara, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saya mendapatkan satu pengalaman yang mengasihkan beberapa tahun yang lalu pada waktu puji Tuhan kami diajak pergi ke Israel saudara ya. Nah di tempat itu, di kejadian tempat itu saudara ya, di pinggir danau Galilea.
Di sana itu ada istilahnya peninggalan untuk supaya kita tahu bahwa oh itu tempatnya gitu loh saudara. Kemudian si pembimbing turnya itu mulai memberitahukan kepada kita saudara ya, orang Yahudi gitu saudara, orang Israel gitu ya, mengatakan bahwa 153 di sana ikannya sebanyak 153. Saya tanya, kenapa 153? Artinya apa? Dia berkata, dalam bahasa Ibrani artinya 153 itu Ani Elohim. Dengar baik-baik, ini menarik saudara. Seakan-akan Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka, Ani Elohim itu artinya akulah Tuhan. Jadi ada arti di dalam ikan yang mereka tangkap. Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada mereka kembali. Sejauh-jauhnya kamu meninggalkan panggilan kamu, aku tetap ada di sini. I am God. I am who I am. Dengar baik-baik, di dalam kehidupan saudara, Tuhan mau pakai kehidupanmu di akhir zaman ini. Ada sesuatu yang sangat utama. Tuhan mau jadikan saudara menjadi penjala manusia. Saya tidak tahu latar belakang pekerjaan saudara itu apa. Menurut saya secara pribadi, banyak orang berkata, Pak, sama enggak calling dengan pekerjaan? Tidak sama. Ada orang-orang yang bekerja mengatakan, ya gua kerja gini lagi. Ada orang yang berkata, seberapa banyak pun saya bekerja, yang kaya siapa? Bos saya, bukan saya. Itu pandangan yang salah saudara. Dengar baik-baik. Kalau saudara mau Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa, ingat ya, di dalam pekerjaanmu, kalau saudara lakukan dengan sukacita, dengan sepenuh hati, di sana dapat Tuhan pakai untuk supaya menjadi seperti suatu alat atau vehicle atau alat transportasi supaya panggilanmu menjadi efektif. Saya kasih contoh yang paling gampang. Boleh nggak saya panggil Edu? Sini dulu, sebentar dulu. Ini Edu juga nggak saya siapin, jadi sebentar aja deh. Saya mau tanya, tugas kamu hari ini apa dulu? Saya suruh kamu kemana? Ngomong aja ke berapa tempat? Ke tempat penelitian air, Ya, terus? sama ke ambasador, kemudian VFS itu pengambilan paspor. Gitu ya, tinggi sini dulu. Jadi tugas dia ini apa saudara tadi? Ada 3 tempat nih. 1 tempat penelitian air, 2 ke Mall Ambasador, 3 ambil paspor saya. Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berkata bahwa saya Tuhan, ini drama saudara ya. Jadi ini ibaratnya Edu manusia, ibaratnya saya adalah Tuhan. Saya berkata kepada Edu, saya panggil kamu, ini callingnya dia. Kalau hari ini Edu berkata, ya Pak Daniel enak sendiri di rumah gitu ya. Kenapa saya harus kena macet? Untung tadi nggak hujan. Hujan? Enggak Pak, macet aja. Macet aja. Iya Pak. Tapi kamu lakukan dengan sukacita nggak? Sukacita Pak. Bener. Bener Pak, soalnya saya salah jalan tadi. Kesasar. Jadi saudara sekalian, panggilannya jelas. Saudara ya, panggilannya jelas. Saya sudah siapkan dia dengan baik. Nah ini sama. Oke Edu, terima kasih. Ya kita berikan tepuk tangan dong untuk Edu. Sama Tuhan pun sudah memberikan panggilan yang spesifik. Saya nggak tahu ya, setiap orang mempunyai panggilan yang tidak sama. Tetapi pada waktu saudara mulai ngomel, kenapa ini lagi? Kenapa aku mengalami ini lagi? Kenapa aku susah? Hidup saudara tidak akan berbuah. Amin ya. Selesai nggak selesai, lakukan saja. Lakukan saudara. Karena jangan-jangan pekerjaanmu dapat dipakai oleh Tuhan menjadi seperti suatu alat transportasi supaya muatan panggilan saudara itu dapat terlaksana di sana. Pikirkan ini dengan baik. Entah itu saudara menjadi seorang hamba Tuhan seperti saya, saudara ya. Entah itu saudara bisa menjadi di sini ada misalnya ya, ada beberapa orang yang adalah guru, pemain musik misalnya, penyanyi, worship leader misalnya, atau editor, atau bagian IT, kamera, saudara, atau mungkin bahkan pendoa, atau guru sekolah, betul kan ya? Apapun itu, berikan hatimu kepada Tuhan di setiap aspek area yang saudara lakukan. Karena jangan-jangan di dalam pekerjaan yang kau lakukan, itu termuat saudara. Ada pesannya Tuhan untuk engkau melakukan sesuatu, bertemu dengan seseorang di sana.
Saya selalu berdoa untuk divine appointment. Saya titip pesan ini saudara. Mulailah berdoa, Tuhan kasih dong Tuhan. Janji temu ilahi untuk saya bisa menjadi berbuah, menjadi berkat hari ini bagi seseorang. Mau nggak? Mungkin tuh murid saudara yang nggak bisa ngasih berkat apa-apa. Mungkin tuh tempat seorang teman yang tiba-tiba ada di bus, tapi hati-hati saudara di jambret ya. Kalau di bus ya, di alat transportasi umum ya. Saudara ya, atau mungkin saudara lagi ke pasar, atau mungkin lagi di mall atau apa saudara ya. Saya berdoa biarlah saudara di sana akan menemukan janji temu ilahi di mana hidup saudara bisa menjadi efektif. Atau mungkin pada waktu saudara bahkan berjanji, Tuhan kalau engkau memberkati aku dengan melimpah, Tuhan nanti lihat deh, aku tidak akan pernah lupa akan Tuhan. Aku akan menjadi berkat buat orang-orang yang juga kekurangan. Saudara, itu janji saudara. Ada amin. Dan saya berdoa biarlah di sana itu saudara akan menjadi seperti murid-murid Tuhan yang diingatkan oleh Tuhan, Ani Elohim, I am God, I am who I am. Dan saya percaya hidupmu akan dipakai oleh Tuhan menjadi penjala-penjara pada akhir zaman ini. Ada amin? Haleluya. Coba tanya kiri kanan saudara, mau nggak menjadi penjala di akhir zaman? Amin saudara ya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Di akhir kehidupan mereka kita tahu, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang terakhir itu saudara, membuat mereka, saudara, hidup mereka tidak sama lagi. 11 orang murid Tuhan Yesus itu menjungkir balikkan dunia. Dan buahnya siapa? Salah satunya ya saudara, ya saya. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saudara, kalau mereka tidak mau diutus, mereka nggak akan pernah sampai ke Indonesia. Firman Tuhan nggak akan pernah sampai ke Indonesia walaupun tidak secara langsung saudara ya. Rasul-rasul itu sampai ke Indonesia. Tetapi akan ada orang yang berani membayar harga. Mungkinkah saudara adalah orang itu? Mungkinkah ada orang-orang yang sedang menantikan saudara somewhere, somehow. Dan kemudian ada janji temu ilahi dan saudara di sana bisa menjadi efektif. Menjadilah Tuhan. Dan dari kesaksian kehidupanmu. Dari apa yang kau utarakan tentang Tuhan. Mungkin dari doa saudara. Saudara mendoakan mereka. Saudara memberikan kata-kata dorongan kepada mereka. Dan hidup mereka berubah. Tidak pernah sama lagi. Ini doa saya. Biarlah engkau menjadi penjala manusia di akhir zaman. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang diberkati oleh Tuhan katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau bagikan kepada kami pada hari ini. Kami mau Tuhan, untuk menjadi penjala-penjala manusia di akhir zaman. Tuhan, beritahukan kepada kami, apa panggilan kami yang secara spesifik. Sehingga kami boleh menjadi efektif, kami boleh berbuah lebat, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Saudara sekalian, kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan berbicara untuk saudara, dimanapun saudara berada, engkau boleh angkat tangan. Letakkan satu tangan di dada saudara, di hati. Dan biarlah mulai Tuhan berbicara kepada hatimu. Memeteraikan apa yang menjadi janjimu kepada Tuhan. Saya gak bisa membuat saudara berjanji kepada Tuhan. Tetapi saya mau kasih waktu kepada saudara. 1 menit. Ungkapkan hatimu kepada Bapamu. Haleluya. Sama seperti dia tidak menghakimi murid-muridnya. Tetapi dia malah menunjukkan kasih karunia-Nya. Ada berkat baru yang tercurah. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan saudara. Dan Tuhan mau kenyangkan engkau dengan kebaikan-Nya, dengan kasih setia-Nya. Akan ada hal-hal baru yang saudara akan mulai mengerti. Pada waktu engkau mulai dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan setia. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap daripada kami mengerti panggilan hidup kami dengan baik. Dan biarlah kami boleh menjadi efektif dalam menjalankan panggilan ini. Kami boleh menjadi alat pamer kerajaan-Mu di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia dan berkat-Mu
itu tercurah dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima saudara, terima. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan katakan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.